innahu min Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Padang Mahsyar merupakan tempat berkumpulnya para manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur setelah terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Berdasarkan keterangan Al-Ghazali dalam Mukasyfatul Qulub, Padang Mahsyar ini sangat luas dan tidak berlembah sedikit pun. Warna tanahnya putih, bersih dan tidak ada noda sedikit pun. Tempat ini merupakan suatu tempat yang tidak pernah dihuni sebelumnya. Di tempat ini banyak sekali manusia yang menyesali perbuatannya sewaktu di dunia. Mereka ingin sekali dikembalikan lagi ke dunia untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Namun semuanya sudah terlambat. Begitu hari kiamat tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengabulkan permintaan dan keinginannya di hari perhitungan amal perbuatan manusia semasa di dunia. Penyesalan ini juga dirasakan ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan kisah penyesalan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam di Padang Mahsyar setelah kiamat. Dalam menguraikan kisah ini, sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, Ibrahim menemui ayahnya Azar di hari kiamat, sedangkan Azar terlihat kehitaman dan berdebu. Maka Ibrahim berkata kepadanya, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan membangkang kepadaku? Maka ayahnya berkata, sekarang aku tidak membangkang kepadamu. Ibrahim berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakanku pada hari mereka dibangkitkan. Kehinaan seperti apa yang lebih hina daripada ayahku yang jauh? Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kuharamkan surga bagi orang-orang kafir. Kemudian dikatakan, wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu? Maka dia pun melihat ternyata dia adalah seekor hina sehingga ditangkap kaki-kakinya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini telah ditakhrij oleh Imam Bukhari dalam kitab hadis Al-Anbiya bab firman Allah Ta'ala, wa takhadsallahu Ibrahim qalilan, An-Nisa 125 nomor 3350, sedangkan kedua ujungnya berada pada Al-Bukhari 4768 dan 4769. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah Khalilullah berada pada sebuah tanah lapang yakni Padang Mahsyar. Di sana ia bertemu dengan ayahnya Azar. Azar berada dalam kondisi yang sangat nista melebihi pada orang-orang kafir dalam hal kehinaan, kenistaan, penuh debu dan kehitaman. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berusaha keras untuk memberikan petunjuk kepada ayahnya ketika di dunia. Dia sampaikan nasihat, pengertian dan pengajaran, wejangan dan arahan kepadanya. Akan tetapi ayahnya enggan. Dia hanya tetap menganut pada ajaran agama nenek moyang mereka, yakni menyembah berhala dan patung-patung. Sebaliknya, dia menyingkirkan anaknya sendiri dengan alasan keluar dari ketaatan kepadanya dan agama nenek moyang mereka. Dia juga meminta anaknya agar menjauhi dirinya dan agar tidak pernah lagi kembali kepadanya.
Ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan." Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Surat Maryam ayat 41 sampai dengan 46. Demikian kondisi yang dicapai antara Ibrahim dan ayahnya ketika di dunia. Kemudian Ibrahim bertemu dengannya kembali di padang mahsyar pada hari kiamat. Hanya saja dia dalam kondisi sedemikian itu, sengsara, kesusahan, dan menderita, sehingga dia teringat akan nasihat Ibrahim yang diberikan kepadanya ketika di dunia, sehingga bagaimana dia melarang Ibrahim untuk membangkang kepada dirinya, sehingga dia berkata, "Sekarang aku tidak membangkang kepadamu." Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan ciri Ibrahim alaihissalam bahwa dia itu seorang yang sangat lembut lagi penyantun. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Quran Surah At-Taubah ayat 114. Sifat santunnya itu tetap mendampingi Ibrahim hingga hari pembalasan. Dia berdialog dengan Rabb-Nya untuk memohon kepadanya untuk memenuhi janjinya yang disampaikan kepada dirinya ketika masih di dunia. Dia telah berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan menghinakan di masa hisab yang agung itu dalam firman-Nya. "Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." Quran Surah Asy-Syura ayat 87 sampai dengan 89. Sehingga pada hari itu dia berkata kepada Rabb-Nya, "Wahai Rabbku, Engkau telah berjanji kepadaku bahwa Engkau tidak akan menghinakan aku pada hari kebangkitan. Kehinaan seperti apa yang lebih menghinakan daripada seorang ayah yang jauh? Sesungguhnya jika engkau masukkan ayahku ke dalam neraka, lalu orang yang kenal di antara para penghuni surga melihatnya, maka mereka akan mengetahui bahwa dia adalah ayahku, sehingga menghinakan diriku." Sehingga Rabb yang Maha Perkasa berfirman kepada Ibrahim, "Sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang-orang kafir." Ini adalah kata putus yang tidak ada perkecualian di dalamnya. Akan tetapi itulah yang mewujudkan keselamatan bagi Ibrahim dari kehinaan dengan tidak memasukkan ayahnya ke dalam surga. Allah telah mengusapnya dengan seekor hena, lalu berfirman kepada Ibrahim, "Lihat ke bawah kedua kakimu." Tiba-tiba dia melihat padanya seekor binatang yang jorok, kotor dan busuk. Dengan kotorannya dia mengoleskan pada Ibrahim. Ketika itu lenyaplah rasa kasih sayang yang ada di dalam hati Ibrahim kepada ayahnya, lalu dia membelakanginya. Surga bukan tempat orang seperti kotoran busuk dan sampah seperti itu. Ayah Ibrahim telah terolesi oleh najis kesyirikan dan kotoran dosa-dosa, sehingga tempat orang kotor sedemikian itu adalah neraka. Demikian sahabat, kisah penyesalan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam di padang mahsyar setelah kiamat. Bagaimana pendapat Anda?
Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah dan jejak Islam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.